Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan memaparkan mengenai tugas etnomatematika tentang menganalisis artikel yang diampu oleh Ibu Endang Retnowinarti dan Ibu Detalia Norizia Munaifi. Artikel yang dianalisis berjudul Sundanese Ethnomathematics, Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Pattern. Etnomatematika Sunda, kegiatan matematika dalam perkiraan, pengukuran, dan pembuatan pola. Kelompok 4 beranggotakan saya Mia Aulia Fikayatri, NIM 4101418037, kemudian ada Ani Indriani, NIM 4101418040, ada Yusrina Ulinuha, NIM 4101418042, dan ada Ayu Nur Halimah, NIM 4101418044. Yang pertama, latar belakang. Matematika adalah pengetahuan yang universal dan mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan pengetahuan yang melekat dalam aktivitas kehidupan, di mana setiap aktivitas tidak terlepas dari aktivitas matematika. Menurut Nur Hasanah Kusumah dan Sabandar tahun 2017, Prahmanan Zulkardi dan Hartono tahun 2012. Matematika sangat erat dengan kebudayaan dalam konteks tingkah laku atau kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan secara turun-temurun. Dalam perspektif sejarah, matematika tumbuh dan berkembang dari adat istiadat budaya atau diterima dan disepakati secara umum. Seperti bagaimana lahirnya geometri pada zaman Babilonia dan peradaban Mesir kuno sekitar 5000 sebelum Masehi atau 4000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi, menurut Prahmana dan kawan-kawan tahun 2016. Dalam perkembangan selanjutnya, peradaban Babilonia dan Mesir kuno dianggap sebagai cikal bakal lahirnya cabang-cabang ilmu matematika, yaitu geometri. Pengetahuan yang muncul pertama kali adalah budaya seperti eksperimen, observasi, asumsi atau estimasi, ataupun aktivitas yang bersifat intuitif. Geometri kemudian mengalami puncak emas pada masa Euclid, sekitar 300 sebelum Masehi, dengan konstruksi pengetahuan geometri melalui sistem aksiomatik. Bentuk geometris dasar telah banyak digunakan dalam budaya masyarakat sebelumnya sebagai konsep primitif, basis pengetahuan, konsep yang tidak didefinisikan. Merujuk pada bagaimana matematika ditemukan, fakta sejarah menunjukkan bahwa lahirnya matematika tidak lepas dari kebudayaan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Sehingga tepat jika Sergio dan Panen tahun 2005 menyebutkan bahwa matematika dipandang sebagai produk budaya. Matematika merupakan produk budaya, maka perkembangannya tidak lepas dari perkembangan budaya yang ada. Sebaliknya, pengetahuan matematika semakin luas dan berimplikasi pada bagaimana matematika mempengaruhi perkembangan budaya untuk mencapai suatu peradaban. Pada dasarnya, peradaban manusia tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan dan matematika. Meskipun demikian, karena cara mendapatkannya yang berbeda-beda, tidak sedikit muncul keraguan bahwa banyak orang dengan kebudayaan sebenarnya tidak lepas dari kegiatan matematika, tetapi tidak dianggap bagi perkembangan matematika saat ini. Pencarian inilah yang akan disebut studi yang disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika menurut De Ambrosia tahun 1985 dan Verdes tahun 1994 adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari kelas masyarakat tertentu, kelas profesional, dan lain-lain. Kebudayaan dalam konteks ini memiliki cara pandang yang luas dan unik, serta melekat pada adat istiadat masyarakatnya, misalnya berkebun, berkreasi, bermain, memecahkan masalah, dan lain-lain. Pada etnis tertentu, budaya yang melekat dalam masyarakat bersifat khas dan mungkin berbeda dengan kelompok etnis lain. Contohnya, cara menghitung angka satuan dan benda Sunda biasanya dihitung dengan menggunakan alat kelompok. Menurut Abdullah tahun 2012, seperti
Sajodo mendeskripsikan dua pasang yang berbeda tipe. Digunakan untuk mendeskripsikan jumlah pasangan. Satu pasangan terdiri dari dua tipe. Salosing menggambarkan angka yang sama dengan 12. Sakodi menggambarkan angka yang sama dengan 20. Dan Salawe menggambarkan angka yang sama dengan 25 dan masih banyak istilah-istilah lain. Kemudian dalam Abdullah 2017 juga menyebutkan dalam penggunaan bahasa Sunda digambarkan melalui simbol ungkapan yang disesuaikan dengan kondisi alam, seperti wanci tumere setara dengan jam 00.30 waktu Indonesia Barat yang menggambarkan waktu sedang tidur nyenyak. Ada wanci hanaut moyan setara dengan jam 7 waktu Indonesia Barat hingga jam 9 yang menggambarkan waktu yang tepat untuk menikmati segarnya sinar matahari. Kemudian ada wanci mancaran setara dengan jam 12 waktu Indonesia Barat menggambarkan waktu matahari tepat berada di atas kepala dan cuaca sangat terik. Ada juga wanci ningsir panempon setara dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat menggambarkan waktunya sudah mendekati aktivitas manusia di tempat kerja akan berakhir dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Nah, dalam permainan bahasa Sunda aturannya kental dengan matematika seperti bujudukan, gatrik, galah yang mengandung konsep peluang, pengurangan, dan penjumlahan. Kemudian ada dam-daman, lelempengan, incra, sundamanda, congklak yang mengandung konsep operasi aritmatik, matematika dan modulo. Kemudian ada peklek, yaitu mengandung konsep geometri, pelipatan simetri, dan jaring. Nah, selain istilah-istilah di atas, terdapat banyak tingkah laku dan kebiasaan orang Sunda yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Perilaku dan kebiasaan ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat Sunda dalam melakukan ketiga aktivitas, yaitu memperkirakan, mengukur, dan membuat pola. Nah, dalam kegiatan penaksiran atau perkiraan ini, istilah kibik menggunakan bahasa Sunda untuk memperkirakan volume kayu gelondongan, volume batu atau batako, dan lain-lain. Dalam kegiatan membuat pola, muncul istilah pihuntuan yang merupakan patokan atau ukiran yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu Sunda yang menjadi ciri khas Sunda. Dalam kegiatan pengukuran, misalnya pada pengukuran ladang, sawah, dan kebun, ada istilah bata. Nah, bata ini menunjukkan luas tanah diukur dan sama menjadi 2/7 meter persegi, atau mereka kadang-kadang membuat jumlahnya menjadi 14 meter persegi. Nah, terkait kajian etnomatematika, penelitian dalam artikel ini difokuskan pada dua hal, yaitu pertama, bagaimana aktivitas masyarakat Sunda secara matematis dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana masyarakat Sunda mengamalkan konsep matematika dalam kehidupan budaya sehari-hari. Kajian pertama berupaya mengungkap aktivitas matematika yang tanpa disadari melakukan bahasa Sunda. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pertama ini kemungkinan akan menghasilkan pengetahuan matematika baru, baik dari perspektif matematika maupun pendidikan matematika. Kemudian, kajian kedua berusaha mengungkap sejauh mana konsep-konsep yang mendasari bahasa Sunda sesuai dengan pemahaman untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam realitas kehidupan. Nah, kajian kedua ini lebih memberi ruang pada pembelajaran matematika berbasis budaya. Metode penelitian. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah metode eksploratif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan, mengeksplorasi, dan menemukan suatu gejala atau kejadian dengan melakukan penilaian terhadap gejala tersebut. Kemudian menggunakan pendekatan etnografi, yaitu pendekatan penelitian dengan melibatkan peneliti dalam pergaulan Sunda di antara situs-situs yang dipilih. Lokasi penelitian adalah Cigandol, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama ada tahap observasi, yaitu mengamati tingkah laku dan kebiasaan orang Sunda termasuk penciptaan bahasa Sunda
kegiatan menaksir, mengukur, dan membuat pola. Yang kedua, wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat adat Sunda. Bagian pembahasan. Deskripsi etnomatematika Sunda terlihat dari kegiatan yang pertama ada memperkirakan, yang kedua membuat pola, yang ketiga mengukur. Yang pertama memperkirakan. Memperkirakan atau biasa disebut dengan estimasi merupakan kegiatan yang biasanya digunakan untuk menawar suatu benda atau barang, yakni termasuk dengan benda berat, luas tanah, atau volume benda tertentu. Jika estimasi salah atau tergelincir jauh di bawah ukuran sebenarnya, maka risk estimator akan mengalami kerugian. Perkiraan ukuran bahasa Sunda yang digunakan adalah kibik. Kibik adalah satuan ukuran yang digunakan untuk memperkirakan volume tiang kayu, gundukan batu, volume pasir, dan sebagainya. Berikut disajikan contoh gambar dari tumpukan kayu, kayu albasia di hutan, dan gundukan batu. Orang Sunda menggunakan istilah kibik untuk mencapai nilai 100. Atau bisa disebut kalau kibik itu digunakan untuk nilai yang mendekati nilai 100. Penggunaan satu kibik atau dalam bahasa Sunda sakibik digunakan untuk meringkas atau perhitungan praktis. Untuk menentukan volume kayu gelondongan, 1 kibik sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100 meter. Atau 1 kibik sama dengan 33,5 dikali 3 meter sama dengan 100,5 meter. Jadi 100,5 meter ini juga disebut dengan 1 kibik karena nilainya itu mendekati 100. Begitu pula dengan batu, 2 kali 50 sama dengan 100. Selain itu, bahasa Sunda juga baik dalam mengestimasi dengan menggunakan estimasi tinggi atau rendah sehingga peluang mengalami kerugian dalam jual beli dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membuat pola. Kegiatan pembuatan pola banyak digunakan masyarakat Sunda saat membuat kerajinan bambu khas tanah Sunda, seperti dudukui, asepan, hihit, ayakan, nyiru, boboko, tampir, telebuk, telomong, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa contoh kerajinan bambu khas tanah Sunda. Yang pertama yaitu boboko, yang gambar kedua ini nyiru, yang gambar ketiga asepan, yang gambar keempat ayakan, yang gambar kelima hihit, dan yang gambar keenam adalah besek. Dalam kegiatan pembuatan kerajinan bambu pola, orang Sunda mengenal istilah bihuntuan. Istilah ini mengacu pada patokan atau pola awal yang digunakan oleh masyarakat Sunda untuk menyusun bentuk. Uniknya, bihuntuan ini menentukan pola atau bentuk selanjutnya yang diinginkan. Jadi jika bihuntuan ini salah, maka bisa dipastikan polanya kemudian salah, atau bahkan tidak akan mencapai bentuk yang diinginkan. Nah, perhatikan gambar bihuntuan yang berupa pola 4 sudut dan pola lingkaran. Gambar ini merupakan bihuntuan 6 yang menghasilkan pola 4 sudut yang menghasilkan boboko, dan gambar ini bihuntuan 3 yang menghasilkan sudut 1 dan pola bulat yang menghasilkan ayakan. Untuk juru hiji atau satu sudut seperti asepan yang berbentuk kerucut dari 3 pusat dengan 3 bihuntuan, belokan meninggalkan jalur bihuntuan 3. Jalur bihuntuan ini kemudian disusun konstruksi kerucut lingkaran berdiameter jalur dan garis parkir. Untuk pola bulat atau bulat lingkaran, jalur bihuntuan dari titik pusat adalah membuat garis tegak lurus satu sama lain. Panjang jalur bihuntuan dari titik pusat ke tepi lingkaran dengan istilah lengku sama panjangnya. Maka tak heran jika ada atau tidak semua nyiru atau ayakan berbentuk setengah bola dengan jalur bihuntuan dari sebuah titik pusat yang panjangnya sama dengan 1/4 keliling bola. Keunikan lain ditemukan pada 2 jenis bihuntuan konstruksi geometri di atas. Meskipun tahapan anyaman pada kedua bihuntuan di atas berbeda, namun pada pengamatan pola mengepang tengtung yang terbentuk nampak deretan berpola bujur sangkar tersebar, baik pada bihuntuan 3 maupun bihuntuan 6.
Polanya tidak tampak dan sulit untuk diketahui batasannya karena hanya dapat diamati pada jarak tertentu. Berikutnya, deskripsi atau matematika Sunda yang ketiga yaitu mengukur. Mengukur di sini merupakan aktivitas matematika. Nah, banyak istilah yang muncul dalam kegiatan mengukur, yaitu yang pertama ada satuan panjang, ada juga satuan luas, dan juga satuan volume. Di antara beberapa istilah itu, terdapat istilah ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur luas tanah persawahan, yaitu bata. Dengan ini, bahasa Sunda memiliki istilah yang unik, yaitu ngukur. Jadi, ngukur bagi orang Sunda itu identik dengan mengukur persawahan atau luas daratan tertentu. Ngukur dalam bahasa Sunda adalah menentukan berapa luas tanah bata yang dimiliki. Nilai sabata adalah 14 meter persegi atau lebih tepatnya 14,2/7 meter persegi. Jika tanah akan dibeli atau dijual, maka ukuran bata itu menentukan harga tanah yang disepakati melalui tawar-menawar. Nah, ada konsep matematika yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan ukuran bata, yaitu konsep pasagi kurung. Istilah pasagi itu identik dengan tanda kurung siku. Tetapi, untuk menghitung luas pasagi kurung, orang Sunda menentukan dengan mengalihkan panjang kali lebar. Konsep panjang kali lebar menentukan persepsi umum dalam bahasa Sunda menghitung luas tanah dalam satuan bata. Nah, dari hasil wawancara yaitu antara peneliti dengan salah satu masyarakat Sunda, itu didapatkan bagaimana orang Sunda mengukur luas daratan dengan batas satuan. Satuan sebenarnya itu memiliki konversi 100/7 meter persegi. Sekalipun dengan angka itu, orang Sunda sepertinya memiliki digit yang tetap, yaitu 7. Misalnya untuk menyatakan 700 meter persegi, maka orang Sunda menghitungnya itu tinggal 7 dikalikan dengan 7, yaitu 49 bata. Perhitungan yang sebenarnya itu 700 meter persegi dikali 7/100 yang menghasilkan 49 bata. Nah, jadi istilah bata itu muncul hanya untuk tujuan konversi. Namun, pengukuran menggunakan istilah bata itu dalam Sunda itu mengabaikan ketelitian. Contohnya pada gambar berikut. Nah, pada gambar yang pertama, ini terdapat bangun, yaitu yang pertama ada bangun segi 3, dan yang kedua ada bangun segi 4. Yang pertama itu segitiga sembarang. Dalam perhitungan masyarakat Sunda, ini diperoleh dari salah satu masyarakat Sunda, itu menghasilkan luas 91 satuan bata. Terus buat bangun yang kedua itu menghasilkan luas 1,96 satuan bata. Namun dalam perhitungan menggunakan rumus matematika, untuk bangun yang pertama itu menghasilkan 1197,65 meter persegi atau sama dengan 83,84 bata setelah dikonversi dalam satuan bata. Nah, untuk bangun yang kedua itu menghasilkan 1,88 bata. Nah, dari dua perhitungan tersebut, yaitu perhitungan orang Sunda dan juga perhitungan dengan menggunakan rumus matematika, itu terdapat perbedaan hasil yang sangat signifikan antara hasil perhitungan dengan konsep matematika Sunda yang telah diketahui. Meskipun begitu, orang Sunda itu sebetulnya bisa menggunakan konsep sekat yang hasilnya tidak akan jauh berbeda Maka dengan demikian, konsep pembagian ke dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang dapat diterima secara matematis. Tetapi untuk transformasinya dalam bentuk persamaan matematis itu tidak dapat diterima karena generalisasinya yang salah. Nah, dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Orang Sunda dalam melakukan kegiatan matematika berdasarkan nilai-nilai yang melekat dalam praktek keseharian budaya Sunda. Hal tersebut tercermin dari kegiatan pengukuran berdasarkan objek yang
digunakan. Estimasi berdasarkan aktivitas budaya yang dilakukan secara turun-temurun dan ukuran konsep dasar serta kegiatan membuat pola, masyarakat Sunda menerapkan konsep matematika. Pengetahuan tentang penerapan konsep dasar ukuran dan pola pihuntuan dalam mengkonstruksi pola geometris tertentu sangat mengimplementasikan dan mengembangkan konsep matematika yang mengagumkan. Namun, untuk penerapan konsep matematika dalam hubungannya dengan pengukuran aktivitas aturan matematika tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat dari cara membuat generalisasi yang salah. Nah, sekian paparan analisis artikel dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.